Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi di kitab Ezra Nehemia. Kita satukan itu kitab karena memang dalam Alkitab Ibrani itu Ezra dan Nehemia itu satu kitab. Kita masuk kepada tema kali ini, kedatangan Tuhan ke bait suci, ya. Karena begini, mengapa bait suci itu harus dibangun? Mengapa orang Israel harus pulang ke tanah perjanjian di Yerusalem untuk membangun bait suci di situ? Karena memang dalam kitab nabi-nabi ada, nanti kita baca satu aja ya. Nubuat bahwa Tuhan akan datang ke bait sucinya dan dia akan nanti memurnikan suku Lewi ya. Nah, jadi saya ulangi dulu sebentar mengenai pembahasan kita kemarin, karena ini baru tema yang kedua. Kemarin kita mengatakan bahwa pembuangan Israel itu adalah bentuk disiplin Tuhan ya. Kalau kita lihat dalam Yeremia 29 kemarin, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, karena Israel itu meminta raja yang menolak pemerintahan Tuhan, terus dia juga menyembah berhala, ya bukan terpaksa, memang harus ya didisiplin sebagai umat Tuhan. Israel harus didisiplin dengan cara dibuang ke Babel ya selama 70 tahun. Itu pun juga ada alasannya. Kenapa 70? Supaya pulihlah tanah itu dari diabaikannya tahun-tahun Sabat ya. Ada tahun-tahun Sabat, tahun ke-7 tanah harus dibiarin dia bertumbuh terus ya, biar ada makanan buat orang miskin dan sebagainya. Jadi Israel didisiplin, dan kita tahu ketika datang disiplin ke Babel itu maksudnya dia di bawah pemerintahan manusia. Karena Israel kan sudah menolak pemerintahan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan dan Israel membangun pemerintahan manusia yang katanya serupa dengan bangsa-bangsa lain. Dia ingin sama dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Dan itu dia minta Raja Saul itu kan. Ya, jadi Tuhan kirim dia. Nah, ini kau rasakanlah bedanya kalau engkau hidup dalam pemerintahan ilahi, pemerintahanku, dengan kalau engkau hidup di dalam sistem pemerintahan manusia, yaitu Babel itu ya. Kita tahu itu Nimrod yang membangunnya itu. Di zaman itu Nebukadnezar yang membuang itu Israel itu, kerajaan selatan itu selama 70 tahun. Nah, kemudian ada Babel jatuh ya. Masuk lagi kerajaan Media Persia. Itu sekitar daerah Iran itu ya, Media Persia itu, dan di situ raja yang memerintah itu Koreshi. Setelah 70 tahun Raja Koreshi sudah dinubuatkan bahwa dia akan menyuruh orang Israel pulang ke tanah perjanjian untuk bangun bait suci. Nah, kita tahu kemarin kita baca Ezra 1 ayat 5 yang datang ke Yerusalem, yang mau datang, yang itu hanya orang-orang yang digerakkan. Katakan di sini Ezra 1 ayat 5, setiap orang yang hatinya digerakkan ya. Digerakkan Tuhan, kalau enggak mau dia pulang, karena bagaimanapun di Babel selama 70 tahun mereka sudah cukup nyaman. Ada mereka sudah beranak cucu, ada juga bait suci yang mereka bikinnya namanya sinagoga. Ya, 10 keluarga Yahudi, satu sinagoganya. Di situ mereka bisa ibadah. Belajar ke Taurat, bisa memuji Tuhan juga, bisa sharing lah. Mereka berkumpul lah, tempat sinagoga itu tempat berkumpul atau perkumpulan, ya. Ya mereka udah nyaman di Babel. Sementara kalau pulang, ya kita tahu itu perjalanan nggak kayak di sekarang ya. Mereka kalau orang jalan nih, kalau nggak ada pakai unta, pakai apa, atau jalan kaki, dan itu banyak bahayanya, baik bahaya alam, banjir atau panas, terik, hujan, dan juga bahaya penyamun. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau diserbu begitu gerombolan, siapa yang mau bantu? Daerah-daerah sepi begitu ya. Itu makanya nggak mau. Udah gitu di Yerusalem hancur sudah semua, bait sucinya hancur, istananya hancur, rumah-rumah pembesarnya hancur, temboknya hancur. Ya mau apa? Mau tinggal di situ, sementara di Babel mereka sudah nyaman. Ya, dalam sisi walaupun mereka diperbudak, ingat itu ya. Walaupun diperbudak oleh sistem pemerintahan manusia, tapi itu umat Tuhan
nyaman di situ, ya. Sama seperti Israel di Mesir. Umat Israel diperbudak di Mesir itu, tapi nyaman sudah, ya. Karena udah menyesuaikan diri dan dia nyaman ketika dibawa Musa ke tanah perjanjian. Waduh, banyak sungut-sungutnya, dan sungut-sungutnya selalu ngomongin, aduh kita kembali ke Mesir aja, di sana enak, kita bisa makan semangka, bawang prei, apa semua, daging atau apa. Walaupun diperbudak. Nah begitu juga nanti kita lihat gereja. Gereja juga sudah jatuh sekarang ini ke dalam sistem pemerintahan manusia. Ya udah baca itu, perempuan duduk, nah ini coba dulu kita baca dulu sebentar ini ya. Sama, Israel jatuh ke dalam sistem pemerintahan manusia di Babel itu. Gereja saat ini jatuh ke dalam sistem pemerintahan manusia karena pecah menjadi ribuan denominasi. Kita tahu awalnya itu ceritanya itu kisah Rasul 20. Ketika beberapa pemimpin, Paulus bilang, engkau akan tarik murid-murid kepada dirimu, engkau dengan ajaran palsu, ya, engkau bangun kerajaan sendiri. Jadi denominasi itu yang ribuan itu kerajaan manusia itu. Ada kok rajanya. Saudara kalau mau tahu datang aja lah ke gedung denominasi. Nggak lama saudara akan ketemu rajanya. Itulah yang menentukan segala-galanya. Itu juga barangkali yang punya gedung itu. Asetnya dia yang punya. Dia segala-galanya lah. Ya rajanya kok. Ya. Dalam setiap aliran juga ada rajanya. Karena aliran itu biasanya. Kalau misalnya aliran apa gitu sebut. Ini rajanya si Anu. Saya bisa sebut. Mau aliran ini rajanya ini. Karena yang didengar hanya dia. Kalau dia ngomong udah dianggap benar. Bukan soal Alkitab. Bukan, itulah dia kerajaan manusia itu, ya. Itulah dia kondisi gereja jatuh ke dalam sistem pemerintahan manusia. Ini dia seperti Wahyu pasal 17 ayat 3 ini. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Padang gurun itu disiplin juga, ya. Gereja sekarang dalam arti denominasi udah jatuh yang itu didisiplin sekarang, dalam proses sedang didisiplin. Dikatakan sini aku melihat seorang perempuan, ini gereja, duduk di atas seekor binatang. Gereja ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Memang Israel itu ketika dia pulang itu pun ditopang oleh Raja Koreshi. Dikasih biayanya, dikasih surat-surat yang diperlukan. Ya, pendeknya ditopang lah ya umat Tuhan untuk oleh sistem pemerintahan manusia. Inilah dia. Denominasi itu gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Nah, itu dia ya. Itulah definisi yang tepat. Jangan definisi ini yang dibikin oleh Martin Luther pertama bilang itu. Gereja ada dua aspek katanya. Yang visible dan yang invisible. Yang visible itulah yang kelihatan tuh. Gedung-gedung denominasinya kelihatan. Itu katanya gereja juga. Hanya aspek yang visible yang kelihatan. Yang invisible-nya nanti ada. Ya itu ngawur itu. Biarpun teolog apapun, mau sebesar apapun dia. Gak peduli kalau Alkitab bilang gak begitu, jangan sudah ikutin. Ya itu semua orang sekarang udah terima aja itu bahwa itu gereja itu denominasi itu gereja, padahal bukan. Gereja itu gak gitu. Oke. Jadi sekarang kita masuk dulu kepada kenapa bait suci itu harus dibangun. Ya. Ya digerakkan orang beberapa ya. Nggak sampai 50.000 itu, padahal di sana sekitar barangkali berapa 1-2 juta kali ya, atau berapa ratus ribu, pokoknya banyak lah, hanya minoritas saja yang digerakkan Tuhan mau bangun bait suci di tempatnya semula sesuai aturan Tuhan, karena Tuhan bilang Yerusalem aku pilih, tempat itu pengirikan ornan itu tempatnya, kasus Daud itu ya. Di Babel ada nggak nyanyian? Ada, hanya nggak bisa nyanyi ini. Ada nggak baca Alkitab, Taurat? Ada, belajar. Ada nggak perkumpulan, ibadah? Ada, semuanya ada di situ. Tapi itu Babel, ya, itu sistem, itu dalam pemerintahan. Jadi denominasi, saya bilang langsung saya aplikasikan. Denominasi itu ada nggak ibadah? Ada lah. Tapi diatur semua oleh manusia di situ, ya. Dan nanti kita melihat bahayanya ternyata kalau sistem pemerintahan manusia itu masuk, yaitu dagang. Nanti kita lihat Yesus datang, dia lihat dagang ya. Ada begitu, mana ada pemerintahan manusia yang nggak ngambil pajak lah dari rakyatnya, mana ada. Karena pemerintahan itu ya harus hidup dengan uang, kalau nggak bisa ya. Gereja mula-mula beda ya, jangan sudah pikir gereja mula-mula organisme. Uang itu hanya dibutuhkan waktu ketika ya selain makan minum itu pasti ya, orang kerja kok semuanya. Itu uang dibutuhkan untuk kumpulin supaya ada pembagian pemerataan lah istilahnya. Supaya jangan ada anggota yang kekurangan.
Yang punya 2 rumah, kasih 1 rumahnya, ada yang ladangnya pasti bagi. Pokoknya dibagilah. Bukan buat si pemimpin mengatur bangun gedung dia, nggak ada gereja mulang 200 tahun gereja mulang-mulang nggak punya gedung ya. Jadi mari kita kembali lagi. Mengapa bait suci harus dibangun di tempatnya? Menurut aturan Tuhan, nggak boleh ya. Nah, dibangunlah itu oleh Zerubabel dan ininya. Nah, sekarang kita akan melihat nubuat Maleaki bahwa Tuhan akan datang ke bait suci ya. Mari kita lihat dulu. Saya baca dulu ya. Ini ILT ya. ILT. Mari kita baca Maleaki 3 dari mulai ayat 1 aja ya sampai nanti ayat 3 kali ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini ayat ini diterapkan kepada digenapi oleh Yohanes Pembaptis ya, ketika dia mengatakan aku menyuruh utusanku mempersiapkan jalan, meluruskan jalan. Ada lagi bagian yang lain. Dan perhatikan nih, dengan tiba-tiba Tuhan yang sedang kamu cari akan datang ke dalam baitnya, yaitu utusan perjanjian. Karena memang Tuhan Yesus juga datang kan membangun perjanjian, sudah perjanjian baru lah. Yang kamu rindukan. Lihatlah, dia sudah datang, Yahweh Sebaot berfirman. Tetapi siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Nah, ini dia. Karena Tuhan Yesus datang itu ya ada sesuatu yang dikerjakannya. Makanya siapa yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri pada saat penampakannya? Sebab, ini dia. Dia seperti api, tukang pemurni, dan seperti sabun, tukang penatu. Ini artinya sisi penghakimannya. Tuhan datang menghakimi bait suci, menghakimi gereja. Dalam arti menghakimi itu ada 2, pengertiannya. Yesaya 26 ayat 29 ayat 6 atau 26 ayat 9. 26 ayat 9 itu dia mengatakan apabila Tuhan menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal kebenaran. Jadi penghakiman itu di sisinya ada 2 aspek lah. Yang pertama aspek pemulihan, membuat orang mengenal kebenaran, penghakiman itu. Kedua, hajaran juga, apa yang ditabur orang yang dituainya. Ya, kalau main-main di bait suci, dagang di bait suci, cari untung dalam pelayanan, ini kena ya, kena dimurnikan ini. Api tukang pemurni seperti sabun tukang penatu. Dan dia akan duduk bagaikan orang yang menyaring. Jadi sudah terjadi penyaringan ketika Tuhan datang ke bait sucinya. Itu terjadi penyaringan. Mana lalang, mana gandum, mana hamba 5 talenta, 2 talenta yang menggunakannya, mengembangkannya, mana yang 1 talenta yang malas. Disaring. Dia yang akan duduk bagaikan orang yang menyaring dan yang memurnikan perak. Dia akan memurnikan keturunan Lewi. Ya, kenapa keturunan Lewi? Ya karena dari orang Lewi kan yang bekerja dipilih Tuhan. Konteks perjanjian lama ya. Itu yang dipilih Tuhan oleh untuk melayani di bait sucinya. Kalau konteks perjanjian baru kita semua imam-imam menurut aturan Melkisedek ya. Udah saya banyak bicara itu. Ya, dan membersihkan seperti emas dan perak, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang membawa persembahan sajian dalam kebenaran kepada Yahweh. Intinya dinubuatkanlah bahwa Tuhan akan datang ke baitnya. Baik nanti kedatangan Yesus, kita lihat ya, kedatangan Yesus ke bait suci di Yerusalem, maupun kedatangan Tuhan yang orang Kristen biasanya sering bilangnya kedatangan Tuhan kedua, tapi sebenarnya nggak ada istilah itu kedua kali. Artinya Tuhan datang nanti di akhir zaman itu. Ya, nanti kita bicara dulu sedikit di sana. Kita lihat dulu lah, pendeknya bait suci harus dibangun yang di Yerusalem itu sesuai aturan, tempatnya sesuai, semuanya sesuai aturan lah. Jangan yang di Babel, karena di Babel juga itu ada sinagoga, itu ibadah juga, nyanyi juga, apa semuanya, belajar Alkitab juga, tapi enggak itu rencana Tuhan. Saudara hati-hati, kalau saudara ada di Babel itu, di dalam denominasi, nyanyi semua situ, ada juga firman Tuhan, ada juga urapan Tuhan, ada juga bekerja Tuhan di situ. Tapi ingat, rencananya, kedatangannya enggak ke sana. Tuhan enggak datang ke Babel. Tuhan datang ke Yerusalem, ke bait suci di sini. Ini
Yerusalem kota yang sudah Tuhan pilih, namanya diletakkan di situ, itu persoalannya. Ya, jadi kalau kita dalam konteks kita sekarang, kita mau bangun sinagoga model-model Babel begitu, dengan sistem pemerintahan manusia. Jangan berharap Tuhan datang. Kalau orang Kristen malah lebih gila lagi, berharap diangkat Tuhan gitu. Mana diangkat? Datang ke situ aja enggak kok. Tuhan Yesus di luar kok. Ini gereja akhir zaman itu Laodikia, Yesus di luar kok, mengetok-ketok pintu. Karena orang di dalam sudah sombongnya minta ampun, kaya-kaya, memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa, sebagainya begitu. Yesus di luar. Siapa yang mau fellowship sama saya sini? Datang. Ya jangan ketipu-tipu lah ya. Jadi Tuhan datang ke bait sucinya, harus dibangun bait sucinya. Itulah sebabnya Zerubabel bangun. Kita nubuatkan itu kedatangan Tuhan memurnikan seperti api ya, dia apa dibilang di sini, seperti api tukang pemurni dan seperti sabun tukang penatu ya. Nah, mari kita lihat langsung masuk ke sejarahnya. Bagaimana Yesus, ayat ini digenapi yang bagian atas, aku mengutus utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan baptis. Kemudian bagaimana Yesus datang ke Yerusalem. Nah, mari kita lihat dulu di Lukas dulu ya. Di Lukas dulu ya, kita lihat. Karena di situ sebelum Yesus masuk ke bait suci, dia nangisin dulu itu kota Yerusalemnya ya. Coba dulu kita lihat Lukas. Ada di sini ya. Lukas pasal yang ke-19 ya. Ayat yang ke-41. Saya bacakan ya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi ketika Yesus datang dia ke Yerusalem, dia disambut dia naik keledai itu. Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan biarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena ini alasannya nih waktu Yesus datang ini. Engkau tidak tahu kapan Tuhan itu melawat. Mereka tidak tahu kapan waktu Tuhan. Ini sebenarnya ketika Yesus datang, itulah saatnya ketika Tuhan melawat mereka. Yesus datang dengan membawa naik keledai. Kemudian dia jalan begitu, semua bersorak-sorai. Di sini dikatakan rakyat bersorak, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Disambut oleh rakyat. Tapi orang Farisi enggak mau. Para pemimpin agama itu enggak mau menerima Yesus ya. Itu sebabnya Yesus bilang, ditangisilah karena engkau menolak aku. Enggak tahu waktunya, saat inilah sebenarnya. Karena orang Farisi di Taurat menganggap Yesus itu bukan Mesias, gitu. Karena orang Farisi itu punya konsep bahwa Mesias itu anak Daud dan haruslah punya istana kayak Daud, ya. Bangun nanti bait suci lagi seperti istananya bait sucinya itu Daud itu. Kemudian mengusir musuh seperti Daud berperang ya. Dalam konteks itu mengusir Roma ya. Pendeknya bayangan orang Farisi itu sangat lahiriah ya, karena dia ngertinya ya, Mesias anak Daud. Udah Yesus bilang kok. Daud mengatakan di Mazmur itu bilang kepada anaknya, Mesias itu hai Tuanku kok. Jadi Mesias lebih tinggi, kerajaan Yesus itu kerajaan sorga, kerajaan di Mesias lebih tinggi. Karena orang Farisi nggak terima Yesus, itulah Yesus menangisi kota Yerusalem. Karena Yesus masuk itu, ini kalau dalam sejarah ini sekitar 30 Masehi, tahun 30 Masehi, itu Yesus masuk. Kemudian 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, itulah kita tahu ya, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus itu. Waduh, itu katanya, saya baca itu sedikit. Bukunya Yosefus, sejarawan Yahudi, itu bagaimana waktu itu
kota itu diserbu oleh tentara Roma, udah beringas tentara Roma, bahkan Titus sendiri katanya nangis karena dia udah nggak bisa lagi kontrol tentaranya Roma itu yang menyerbu Yerusalem. Perempuan-perempuan diperkosa, yang hamil dibelah perutnya, ya. Laki-laki Yahudi itu belasan dipaku di satu pohon tuh bisa belasan orang Yahudi di situ. Ya, ngeri sekali situasi itu, kata itu sangat ngeri sekali. Ya, nggak akan pernah terjadi lagi seperti begitulah, ngerinya itu ya. Karena mereka tidak tahu saat di mana Tuhan datang melawat mereka itu. Karena mereka kenapa nggak tahu? Ya karena konsepnya salah. Gereja juga begitu loh, ya. Yang dalam nanti sudah dalam denominasi ini ya, Babel ini ya. Perempuan pelacur duduk di sistem ini. Ya, mereka punya konsep salah. Mereka pikir Yesus datang secara jasmani. Di awan-awan mereka diangkat gitu. Ada videonya saya pernah lihat. Orang diangkat secara jasmani tiba hilang gitu, hilang. Ngawur. Nanti saya mesti bicara. Yesus datang itu melalui dari dalam para pemenangnya, nanti saya baca. Roma 8 itu ayat 19-21. Sebagai penutup ini masih ada waktu saya 10 menit. Jadi konsep yang salah itulah yang membuat mereka nggak ngerti saat kedatangan atau saat Tuhan melawat mereka. Konsep orang Farisi ahli Taurat yang sangat jasmaniah itu, menganggap Mesias mesti seperti Daud ya, pokoknya ahli perang, ahli politik, ahli ekonomi, apa semuanya lah ya. Konsep mereka itu ketika datang Yesus yang adalah Mesias sejati itu, anak tukang kayu, nggak berpendidikan, nggak sekolah kerabian itu ya. Ya macam-macam lah. Nah itulah. Itu sama gereja sekarang ini juga begitu, denominasi. Punya konsep jasmani sekali. Ya. Yesus datang secara jasmani katanya turun. Nanti kita diangkat ke sana, nggak tahu kemana diangkatnya. Aneh-aneh aja. Nggak akan itu terjadi. Lagian juga itu kalau Yesus nggak datang ke Babel, enggak. Dia akan datang kepada para pemenangnya, itu perempuan Wahyu pasal 12 itu. Nantilah ya, saya mau ke sana terus saja. Jadi Yesus datang dan melihat bukan hanya Yerusalem ditangisi, begitu dia masuk ke bait suci, di situ dia lihat perdagangan dan dia marahnya. Coba baca dulu ya dari Yohanes pasal 2 ya. Ini saya baca apa ya? GLT ya, Yohanes pasal 2 ayat 14. Dan di bait suci dia sudah datang ke bait suci, dia mendapati orang-orang yang sedang berjualan lembu dan domba dan merpati, juga penukar-penukar uang yang sedang duduk. Tuhan Yesus ambil apa itu? Ini saudaraku jangan pikir marahnya kayak marah orang Jawa gitu ya. Oh, enggak. Ini Yesus marahnya betulan. Itu dia ngusir semua itu dari bait suci. Orang bayangin lagi sedang ibadah itu. Emang ibadah mereka kan begitu, motong-motong lembu, tukar-tukar uang untuk karena ada jadi kenapa itu begitu? Ada perdagangan. Itu karena orang Farisi itu yang dagang itu, ahli Taurat. Dia bilang kalau orang Israel kan yang datang dari kota-kota itu harus 3 kali datang ke Yerusalem. Minimal hari Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Harus ibadah dia di situ. Nah, jadi kalau mereka jauh ya susah lah, bawa domba lembu. Ya udah akhirnya mereka bawa uang aja. Nah, nanti mereka beli. Nah, kata orang Farisi kalau beli di luar itu belum tentu tahir itu apanya, dombanya, kambingnya, lembunya belum. Tapi kalau di pelataran sini yang kami yang jual ini, itu udah tahir katanya. Nah, karena mereka bawa uang dari kota-kota ini ya ditukar dulu uangnya jadi money changer di situ. Tukar. Nah, harganya lebih tinggi daripada harga domba lembu itu yang di pelataran bait suci lebih tinggi daripada yang di luar itu. Daganglah cari untung gitu loh. Orang Farisi itu yang tahu ya enggak dia yang ngerjain. Orang-orang lah sana yang ngerjainnya, dia di belakangnya lah. Nah, pemimpin itu kan gitu. Kroco-kroconya tuh yang kroco-kroconya itu suruh kerja. Dianya sendiri main di belakang lah, ya kan, di belakang layar, tapi dia yang untung ya gitu. Jadi Yesus masuk, waduh, marahnya tuh itu meja penukar uang tuh dibantingkan begitu. Ini ada yang diusir semua itu orang-orang ya tuh yang
termasuk lembu-lembu apa semuanya, ya dijungkir balik apa semua pendek-pendeknya. Yang jualan burung merpati juga ya, marahnya saya bilang jangan menjadikan rumah Bapakku, ini konteksnya rumah Bapak itu dalam perjanjian lama itu baik ya, gedung rumah Tuhan itu gedung baik suci. Kalau sekarang rumah Bapak itu kita, Bapak tinggal di dalam kita baik daripada roh. Dibilang sini, janganlah menjadikan rumah Bapakku sebagai rumah perdagangan. Kalau di bagian ada sarang penyamun, dialah penyamun di situ. Cari untung, sikut sana, sikut sini. Uang jabatan itu kan dalam dunia kekristenan ini dagang juga nih. Dagang itu luar biasa. Karena dalam dunia kekristenan itu sistem pemerintahan manusia. Namanya sistem pemerintahan manusia butuh duit. Saya ini melayani, saya nggak di situ. Saya nggak melayani dalam dunia kekristenan. Saya melayani di luar itu. Saya nggak butuh duit kecuali buat makan minum. Ya, itu semua juga orang perlu buat makan minum. Ya, Tuhan cukupkan kalau cuma makan minum aja. Saya nggak butuh narik orang buat gedung, bangun denominasi, bangun kerajaan sendiri, saya nggak butuh itu. Itu sebabnya saya nggak butuh duit yang begitu. Nah, tapi kalau orang yang dalam pemimpin denominasi itu, mereka sangat butuh duit. Bukan hanya untuk kebutuhannya, bahkan untuk kadang-kadang pelayanannya itu, bisa dinarik ajaran palsu ya, perpuluhan, buah sulung, dan jiman, macam-macam itu. Itu ditarikin tuh. Ada yang bisa ngumpulin ngaku dia, bangga lagi dia. Saya dalam pelayanan saya sudah mengumpulkan ratusan miliar katanya. Dia bangga, padahal menurut dunia kekristenan itu berkat. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, itulah dia dagangnya itu loh. Pinter banget lu dagang loh. Bisa sampai ratusan miliar lu tarik. Ada yang sampai triliun. Dan itu kasus di ujungnya bapak dengan anak. Yang saya dengar 4,7 triliun. Sudah tahu triliun? 1000 miliar. 1 miliar aja kita udah bisa, uang itu ya. 100 miliar aja kita sudah bisa beli rumah yang bagus, mobil yang bagus. Hidup nyaman lah. 100 miliar. Gimana kalau 900 miliar atau 1000 miliar, itu 1 triliun. Baru satu itu. Ini ada 4,7. Atau lagi lah. Dalam dunia kekristenan itu berkat. Tapi menurut saya, bukan menurut saya, menurut firman Tuhan ini. Itulah dia pedagang yang bikin rumah Tuhan jadi sarang penyamun itu. Dulu dia itu, ya. Nanti kita lihat, karena Tuhan akan datang. Saya tutup dulu ini ya. Oke lah, pokoknya Tuhan datang ada dagang. Kalau Tuhan datang sekarang, ini bayangan saya ya, secara jasmani lah. Misalnya Yesus datang lah ke mimbar-mimbar denominasi itu, Yesus datang situ. Secara jasmani, muncul dia. Apa yang akan dilakukannya? Kalau menurut saya Yesus itu tetap sama. Kemarin, hari ini, ini. Dia akan lihat perdagangan. Dia nggak lihat hanya mimbarnya bagus, pemusiknya bagus, khotbahnya bagus. Dia nggak lihat itunya, itu luaran. Dia lihat di dalam. Ada apa terjadi? Kayak kami dulu juga waktu jadi penatua, kami 5 penatua. Kalau hari Kamis kan rapat tiap hari Kamis. 10 tahun saya jadi pendeta yang kayak gitu. Hari Kamis rapat itu, ya ribut terus. Berapa bagai yang khotbah di tempat ada yang paling banyak tuh di Ukiyo dulu. Siapa yang memakai mobil gereja lagi, ada uang. Pokoknya itu yang dibicarakan, ribut. Tapi kami puasa dulu hari Sabtu sebelum khotbah. Makanya kalau hari Minggu itu kata orang, mimbar ini kudus. Lu kagak tahu aja. Di belakang itu apa yang terjadi. Tapi bisa menarik hampir 400 orang, harus lebih kali kalau dengan anak-anak. Saya tahu dapurnya soalnya. Jadi saya nggak ngomong sembarang ngomong. 10 tahun juga sih di dalam itu, tahu saya. Nggak usah saya, itulah. Tapi itulah. Nanti disangkain orang menghakimi. Enggak menghakimi ya, saya menghakimi diri saya sendiri kok. Memang itu yang saya kerjain 10 tahun. Berantem aja kerjanya, duit, jabatan apa semua. Sampai ditanya, siapa yang berkhotbah di sini paling bagus? Tanya 20 orang pemimpin. Jemaat yang dianggap dewasa, siapa? Karena kami 5 yang 5-5-nya ini pengen khotbah di tempat yang terbesar. Minimal sebulan 2 kali situ. Jadi ditanyalah siapa yang
terlayak untuk bisa 2 kali khotbah di tempat yang paling banyak tuh jemaatnya tuh. Sekitar 250 ya, sekitar 250. Enggak terlalu besar juga. Tapi inilah berebut. Bayangkanlah itu. Itulah di belakangnya itu. Ya. Jadi kalau Yesus datang dia ke mimbar-mimbar denominasi, enggak dia lihat itu gedungnya yang bagus, AC-nya, musiknya apa enggak. Saya enggak ngenyek, enggak ngeledek, enggak gitu. Saya menyatakan apa yang sebenarnya, apa yang akan terjadi. Itu bisa ditebalikin juga itu, dilempar. Karena dia lihat dagang gitu loh, perdagangannya itu yang dilihatnya. Ini juga orang Farisi bagus-bagus, mereka semua sedang kusuk lah, namanya ibadah, lagi kebaktian. Menurut mereka itu kan kebaktian mereka, ibadah mereka begitu. Sedang kusuk-kusuknya, tiba-tiba Yesus ngamuk, banting sana, banting sini, usir sana, usir sini. Ya, karena dia dagang. Ini orang dagang nih. Oke lah, cukuplah. Kesimpulannya gini. Nanti disambung lagi lah kedatangan Tuhan ya di dalam dan melayani orang. Itu artinya dia datang nanti kepada para pemenang aja yang mendapat kasih karunia untuk menang, yang tidak ngambil bagian dalam perdagangan dalam kekristenan. Soalnya orang yang ngambil bagian dalam perdagangan dalam kekristenan dapat uang, dapat jabatan, itu nggak bakalan didatangi Tuhan Yesus untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Oke lah dulu ya, haleluya, amin.